Halo, salam satu data. Hari ini saya akan membahas terkait SNMPTN. Ini adalah salah satu jalur masuk ke perguruan tinggi atau universitas negeri menggunakan nilai akademik. Berikut adalah hal-hal yang perlu diperhatikan pada SNMPTN tahun 2022 gitu ya. Jadi bagi adik-adik calon mahasiswa tahun 2022 yang akan mengikuti SNMPTN baik itu SMA maupun SMK gitu ya. Jadi sebelum mengikuti SNMPTN ada baiknya mengetahui beberapa hal seperti berikut ini. Hal yang harus diperhatikan, SNMPTN tahun 2022 dikhususkan kepada siswa SMA, madrasah atau SMK kelas terakhir atau kelas 12 pada tahun 2022 yang memiliki prestasi unggul. Jadi ini hanya khusus untuk lulusan yang akan lulus pada tahun 2022. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN perguruan tinggi negeri, memiliki NISN nomor induk siswa nasional dan terdaftar di PDSS gitu ya. Kemudian memiliki nilai raport semester 1 sampai dengan 5 yang telah diisikan di PDSS. Nah, PDSS sendiri pangkalan datanya itu diisi oleh sekolah gitu ya. Peserta yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Ya, ada beberapa jurusan program studi yang meminta portofolio. Jadi ini adalah bagian sekolah, ini adalah bagian siswa, dan ini adalah informasi yang harus kalian ketahui bahwa setiap calon mahasiswa atau siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau dari 2 PTN. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA, MA, SMK asalnya. Ya. Maksudnya adalah jika saya berasal dari Lampung, maka saya harus memilih salah satu universitas yang ada di Lampung sesuai dengan domisili saya. Ya. Kemudian adalah disarankan tidak lintas minat, gitu ya, tergantung ketentuan dari PTN yang dituju. Ini adalah hal pertama yang diperhatikan. Kenapa? Karena akreditasi sekolah itu menentukan jumlah kuota yang akan diberikan untuk siswa yang eligible, gitu ya. Akan saya contohkan. Nah, untuk melihat cek kuota sekolah, teman-teman silakan masuk ke menu ke situs LTMPT. Kemudian di sini teman-teman silakan pilih SNMPTN 2022. Nah, di sini di bagian kolom paling bawah ada keterangan kuota sekolah gitu ya. Jadi silakan klik di kuota sekolahnya. Nah, di sini ada percarian berdasarkan lokasi dan berdasarkan NPSN atau nomor pokok sekolah nasional ya. Biar gampang pilihnya berdasarkan NPSN saja biar lebih spesifik ya. Nah, kalau tidak tahu NPSN sekolahnya, teman-teman silakan cari di Google saja ya. NPSN SMKN 4 Bandar Lampung misalnya ya. Saya contohkan di sini. Nah, di sini ada NPSN-nya. Teman-teman silakan masukkan, kemudian klik cari. Nah, di sini akan muncul nama sekolah, kemudian NPSN dan akreditasi serta kuotanya. Nah, ini adalah total muridnya. Karena ini adalah jenjang SMK, yang muncul itu adalah jurusan ya. Jurusan atau paket kompetensi keahlian. Nah, untuk teman-teman yang jenjangnya adalah SMA, itu munculnya adalah nanti adalah MIPA dan IPS gitu ya. Nah, ini menyesuaikan, silakan teman-teman cari sesuai dengan NPSN masing-masing gitu ya. Ini adalah hal yang perlu diperhatikan adalah menentukan ini. Kenapa kita perlu menentukan ini? Ini adalah dasar bahwa sekolah nanti dan kita sebagai calon mahasiswa yang akan mendaftar SNMPTN itu akan paham bahwa kuota eligible untuk pemeringkatan atau ranking siswa itu ada berapa kuota kita. Misalnya untuk jurusan teknik komputer dan informatika total siswanya 270 dan yang berhak atau eligible nanti akan ikut sesuai perankingan adalah sebanyak kuotanya adalah 108 siswa. Itu ya, ini yang pertama. Yang harus teman-teman lakukan adalah melakukan cek kuota sekolah. Oke. Hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah menentukan universitas dan jurusannya mulai dari sekarang. Ya, jadi pemilihan PTN dan jurusan tidak boleh sembarangan gitu ya. Kenapa? Karena yang daftar itu bisa ribuan dan berasal dari seluruh Indonesia. Salah-salah perhitungan kita bisa tidak lolos. Ya, jadi kita harus melihat bahwa jurusan dan universitas yang kita pilih itu cukup relevan dengan grafik nilai raport kita gitu ya, dan prestasi akademik kita gitu ya. Jadi carilah universitas dan jurusan yang dirasa dalam jangkauan kemampuan nilai raport dan sesuai dengan passion kita sendiri. Ya, jadi ini penting, ya. Jadi setelah kita tentukan, kita cek saya ingin di mana, jurusannya apa, peminatnya berapa banyak sih. Jadi ini yang berikutnya.
Nah, ini adalah contohnya. Nanti saya akan tampilkan daftar PTN dan total yang mendaftar di tahun-tahun sebelumnya ini. Nah, hal berikutnya adalah setelah menentukan jurusan, cari informasi sebanyaknya terkait jurusan dan kampus yang dituju. Misalnya, kalau kita ingin masuk ke Universitas Lampung, karena domisilinya di Lampung, berarti kita mulai harus aktif melihat informasi yang muncul di web unila.ac.id gitu ya. Jadi kita harus melihat bahwa passing grade-nya berapa, jumlah peminatnya tahun itu berapa, peminatnya tahun kemarin berapa. Pastikan ada dokumen lain yang harus pastikan apakah ada dokumen lain yang harus disiapkan dari jurusan tersebut gitu ya. Jadi ini setelah kita melakukan spesifikasi ingin memilih kampus dan jurusannya, kemudian kita cari informasi terkait jurusan dan kampus itu ya. Jadi ini lebih mengerucut. Ya, jadi contohnya ini adalah profil perguruan tinggi dan program studinya gitu ya. Misalnya di sini adalah Universitas Lampung, akreditasinya A. Nah, ini adalah untuk jurusan teknik sipil gitu ya. Ternyata akreditasi teknik sipil di Universitas Lampung adalah A. Nah, kemudian ini adalah salah satu contoh juga terkait daya tampung gitu ya. Ini adalah daya tampung. Ini adalah beberapa tahun yang kemarin sebenarnya ya. Jadi di sini ada jenjangnya daya tampung untuk SNMPTN. Kemudian di situ ada peminat tahun 2020, kemudian ada jenis portofolionya. Nah, di sini bahwa tahun kemarin untuk teknik geomatika misalnya daya tampungnya adalah 68, peminat tahun 2020 adalah 135 orang gitu ya. Berarti 1/2 lebih gitu ya. Nah, ini untuk teknik elektro misalnya teknik elektro di sini daya tampungnya adalah 81, kemudian peminatnya di tahun 2020 adalah 351 orang. Jadi kalian sudah bisa kalkulasi nih, saya harus 1 berbanding berapa gitu ya. 1 ngelawan berapa orang sih persentase kelulusan saya gitu ya. Jadi ini sangat penting buat kalian. Nah, hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah usahakan nilai raport dengan grafik naik setiap semesternya gitu ya. Penilaian SNMPTN tak hanya dilihat dari raport saat kelas 3 saja, melainkan dari semester 1 sampai dengan semester 5. Jika nilai raport kamu mempunyai grafik naik dari tahun ke tahun, kesempatan untuk lolos itu jauh lebih besar gitu ya. Ini tidak pasti, tapi kesempatan itu jauh lebih besar. Selain nilai raport, portofolio non-akademik ikut mempengaruhi nilai penilaian seseorang siswa. Jadi ada nilai dari akademik dan non-akademik. Jika non-akademiknya punya prestasi, ini sangat membantu juga, gitu ya. Kemudian diusahakan tidak lintas jurusan. Pasti ada saja seorang siswa yang pendaftaran SNMPTN-nya tak sesuai jurusan. Misal, ia selama ini bersekolah di jurusan IPA, di SMA, tapi saat pendaftaran SNMPTN jurusan yang dipilih malah IPS. Hal tersebut perlu kamu hindari, gitu ya. Diusahakan tidak, gitu ya. Mungkin ada beberapa yang mengizinkan itu gitu ya. Ada beberapa jurusan atau universitas yang mengizinkan itu. Kemudian hal yang harus diperhatikan, ketentuan sistem penilaian SNMPTN ya. Setidaknya ada 3 sistem penilaian SNMPTN ya. Ini peringkat grafik nilai raport dari kelas 10 sampai kelas 12, peringkat prestasi non akademik dan kuota sesuai akreditasi sekolah. Ini sesuai yang saya sampaikan tadi gitu ya. Poin 3 cukup menarik sebab akreditasi sebuah sekolah cukup mempengaruhi. Sekedar informasi, untuk sekolah yang akreditasinya A mempunyai kuota 40% dari siswa, akreditasi B 25% dan C hanya 5%. Kuota tersebut ialah jumlah siswa dengan nilai raport tertinggi dari masing-masing sekolah yang dinyatakan oleh pemeringkatan oleh sekolah ya, berdasarkan nilai raport untuk menentukan siswa yang eligible. Hal yang harus diperhatikan berikutnya adalah jangan ikut-ikutan gitu ya. Kamu harus bisa menentukan jurusan dengan pendirian sendiri. Jangan sampai memilih perguruan tinggi negeri dan jurusan saat SNMPTN ikut-ikutan dengan teman. Lantaran setiap siswa mempunyai minat dan nilai yang berbeda. Bila disamakan, kesempatan lolos itu akan semakin kecil. Maksudnya adalah untuk kuliah ini sendiri itu sesuai dengan passion masing-masing. Ya, kita tidak bisa berpatokan dengan teman kita, gitu ya. Jadi silakan dipikirkan yang sesuai dengan passion kita, yang ingin kita tekuni yang seperti apa. Hal berikutnya adalah berusaha dan berdoa. Anda ikhtiar sudah maksimal, biarkan tangan-tangan tak terlihat selanjutnya yang bekerja. Tangan-tangan tak terlihat itu adalah kedua tangan yang berdoa kepada Tuhan dan doa restu dari kedua orang tua. Ya, jadi jangan lupa minta doa restu dari orang tua juga, gitu ya. Oke. Saya akan memberikan informasi terkait profil perguruan tinggi. Nah, di sini kalian bisa mengakses situs KIP kuliah ini. Di sini ada profil perguruan tingginya. Nah, di sini kita bisa cari Universitas Lampung. Misalnya ya, saya akan mencari Universitas Lampung. Misalnya saya ingin masuk ke
ilmu komputernya ya. Berarti saya tinggal cari di sini ada ilmu komputernya harusnya. Oke, cari ininya, kita cari banyak saja, 100 ilmu komputer. Ya, ini adalah komputer nomor 39. Jenjangnya S1, akreditasinya adalah A gitu ya. Ini kita lihat profil. Nah, di sini akan muncul profilnya gitu ya. A, pendaftaran buka ilmu komputer gitu ya. Akreditasinya juga A, jenjangnya S1 gitu ya. Berarti akreditasi ilmu komputer ini adalah A. Cukup bagus ya. Jadi kalau kita ingin masuk ke sini, akreditasinya sudah A. Nah, kemudian saya masuk ke daya tampung gitu ya. Ini adalah daya tampung yang kemarin di tahun 2021 dan yang mendaftar di 2020 gitu ya. Saya belum ketemu yang di tahun 2022 ini soalnya ya. Ini sekedar gambaran saja. Nah, di sini berarti saya akan melihat bahwa di sini ilmu komputer S1 ya. Saya akan klik di sini, ini adalah ilmu komputer S1. Nah, ilmu komputer S1 di sini tidak memerlukan portofolio, daya tampungnya 44 gitu. Syarat SMTA-nya adalah SMA jurusan program keahlian, SMA SMK, SMK jurusan program keahlian gitu ya. Jadi ini teknik komputer dan informatika ini bisa masuk nih kalau untuk jenjang SMK. Nah, di sini ada sebaran data jumlah peminat dari tahun 2016, 2017, 2018, 2019 sampai 2020 gitu ya. Daya tampungnya 30 kemarin yang daftar itu adalah sebanyak 409 gitu ya. Nah, ini adalah sekedar gambaran buat kalian bahwa pendaftarannya dengan daya tampungnya 1 berbanding berapa gitu ya. Jadi di sini teman-teman bisa lihat untuk yang namanya ilmu komputer gitu ya. Nah, silakan teman-teman cari dengan jurusan-jurusan yang lain. Jadi teman-teman bisa punya gambaran ingin memilih SNMPTN-nya di prodi atau jurusan yang mana gitu ya. Ini sangat penting buat kalian. Kemudian di sini juga jangan lupa KIP kuliah ini ada beberapa menu profil juga yang bisa kalian manfaatkan selain nanti ingin melakukan pendaftaran menggunakan bantuan jalur beasiswa kalau ikut menggunakan KIP kuliah gitu ya. Kemudian jangan lupa pantau terus ini situs LTMPT-nya, informasi lebih detailnya ini akan ada di sini, nanti akan disampaikan terkait mekanismenya seperti apa. Dan ini yang terakhir yang harus diperhatikan adalah ini adalah jadwal SNMPTN tahun 2022 di mana hari ini akan mulai melakukan pendaftaran untuk siswa ya, 10 Januari nanti tepatnya di jam 3 gitu ya. Semua itu ditentukan dan diakhiri pukul 15.00 atau jam 3. Jadi hari ini akan mulai melakukan registrasi untuk siswa di 10 Januari sampai 15 Februari 2022 gitu ya. Ini adalah agenda kita untuk SNMPTN tahun 2022 ya. Semoga adik-adik calon mahasiswa baru dapat diterima menggunakan jalur SNMPTN ya. Salam sukses selalu.